Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas review PSAT Matematika kelas 7. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Contoh nomor 1. Banyak suku dari bentuk aljabar X tambah 4Y dikurang 2Z dikurang 10 adalah. Nah, suku itu kita dapatkan dari bagian-bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus dan tanda min atau tanda tambah dan tanda kurang. Berarti di sini suku yang pertama adalah X, suku yang kedua adalah 4Y, suku yang ketiga adalah min 2Z, suku yang ketiga adalah suku yang keempat adalah min 10. Jadi banyak sukunya ada 4. Nomor 2, nilai koefisien dari variabel Y. Koefisien adalah angka sebelum. Angka sebelum apa? Angka sebelum Y. Angka sebelum Y adalah apa? Ini Y, angka sebelum Y adalah plus 3. Kalau plus 3 berarti kita tulis 3 aja ya. Berarti koefisiennya 3. Nomor 3. 5A tambah A tambah 3B dikurang 10B. Kita jumlahkan yang sama variabelnya, yaitu A sama A, B sama B. Kalau di depan A tidak ada angka, berarti angkanya 1 ya. Kita tambahkan sendiri angka 1. Berarti tinggal 5 ditambah 1, hasilnya 6A. Kemudian 3B dikurang 10B. 3 dikurang 10, boleh dibalik bacanya 10 dikurangi 3, hasilnya 7. Karena ikut tandanya 10 nih, berarti min 7B. Selanjutnya nomor 4, kalau ada tanda kurung, artinya kita masukkan tanda kurangnya ini ke dalam tanda kurung, berarti X ya tetap X, tambah tetap tambah, 14 tetap 14. Nah, tanda kurang ketemu 2X atau min ketemu 2X menjadi min 2X. Min ketemu plus 3 menjadi min 3. Kalau udah kita dekatkan nih X sama X, jadinya X dikurang 2X. Ini kita dekatkan plus 14 dikurang 3. Di depan X, kalau tidak ada angka 1, berarti ini 1 dikurang 2, boleh dibalik, 2 kurang 1, itu 1, tapi tandanya ikut 2, jadi min 1. Min 1X, atau angka 1 yang nggak usah kita tulis, kalau di jawaban akhir, berarti jawabannya adalah min X. 14 dikurang 3, 11. 11 ikut tanda 14 ya, plus 11. Jadi jawabannya min X plus 11. Nomor 5. 5M kita dekatkan sama min 9M plus 8N kita dekatkan sama min N. Nah ini 9, 5 dikurang 9 boleh dibalik, 9 kurang 5 adalah 4. 4 ikut tandanya 9 min 4M. 8 dikurang 1 berarti 7. 7 ikut tandanya 8 plus 7N. Lanjut nomor 6. Perkalian kita kalikan angka dengan angka, X dengan X, Y dengan Y. Min 4 dikali 2 menjadi min 8. X dikali X pangkat 2. Kalau perkalian itu pangkat ditambah. Oke, kita tambah ya. Ini kan pangkat 1. 1 ditambah sama 2. Berarti X-nya jadi pangkat 3. Sekarang Y-nya. Y-nya 3. 3 ditambah sama 1. 3 tambah 1 4. Jadi jawabannya min 8 X pangkat 3 Y pangkat 4. Selanjutnya nomor 7. Ini pembagian. Kalau bentuknya masih pembagian ke samping, kita jadikan pembagian ke bawah ya. Ini kita tulis 21 X pangkat 3 Y pangkat 5 per, ini kita tulis di bawahnya 3X Y. Angkanya kita bagi 21 bagi 3, 7. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Yuk kita kurang. 3 dikurangi 1. Berapa hasil 3 kurang 1? 2. Jadi X-nya sekarang pangkat 2. Sekarang Y-nya 5 dikurangi 1. Berarti 5 kurang 1, 4. Jadi Y-nya pangkat 4. Jadi jawabannya 7X pangkat 2, Y pangkat 4. Selanjutnya nomor 8. Nah, kalau di tengah-tengahnya tanda kurung itu nggak ada angka, ini sebenarnya dikali ya, dikali pelangi. Berarti X kali X hasilnya X pangkat 2. X kali min 6 hasilnya min 6X. Min 6 kali X hasilnya min 6X. Terakhir min 6 kali min 6
min kali min jadi plus 6 kali 6 36. Kalau sudah X pangkat 2 nya tetap, yang tengah ditambah min 6X sama min 6X jadi min 12X plus 36 nya tetap menjadi plus 36. Jadi jawabannya X pangkat 2 min 12X plus 36. Ini min ya. Selanjutnya nomor 9 sama masih perkalian pelangi. X kali 2X menjadi 2X pangkat 2. X kali plus 5 menjadi plus 5X. Plus 1 kali 2X. 1 kali 2 ada X-nya berarti plus 2X. Plus 1 kali plus 5 berarti plus 1 kali 5 hasilnya 5. Kalau sudah 2X pangkat 2 nya tetap, yang tengah ditambah 5 tambah 2 menjadi 7X. Plus 5 nya tetap di ujung menjadi plus 5. Bisa ya? Nomor 10. Masih seperti tadi, kalau bentuk pembagiannya ke samping kita ubah jadi pembagian ke bawah menjadi ini di atas 16X pangkat 3 dikurang 10X per bawahnya 2. Yuk kita pisahkan dulu deh nih. Ruas kiri dulu kita pisahkan menjadi 16X pangkat 3 per 2 dikurang ruas kanan kita pisahkan min 10X per 2. Kalau udah angkanya kita bagi 16 dibagi 2 8, 10 bagi 2 5. Jadinya 8 tinggal apa? 8X pangkat 3 dikurang 5X. Seperti itu ya. Nomor 11. Nah, kalau ininya panjang nih, terus ininya kalau ininya 3 suku, ininya 2 suku, kita pakai pembagian yang namanya pembagian bersusun ya. Kita buat pembagian bersusun seperti ini. Pembagian bersusun seperti ini. Yang 3 suku ini kita tulis di dalam X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12. Yang 2 suku kita taruh di luar, X tambah 3. Kalau sudah kita bagi X pangkat 2 dibagi X, pangkatnya dikurang 2 kurang 1 menjadi X. X kali X, ini kalau kesini dibagi, kalau kesini dikali ya, ulang ya. X pangkat 2 dibagi X, hasilnya X. Sekarang dikembalikan, dikali. X kali X, X pangkat 2, X kali plus 3, plus 3X. Kalau sudah dikurangi, X pangkat 2 kurang X pangkat 2 habis, 7X dikurang 3X menjadi 4X. Plus 12 nya turun ke bawah, plus 12. Kalau sudah diulangi, dibagi 4X dibagi X, hasilnya tinggal 4. 4X dibagi X hasilnya menjadi plus 4 ya. Kalau udah dikembalikan, 4 kali X, 4X, 4 kali 3 plus 12. Kita kurangi 4X kurang 4X habis, 12 kurang 12 habis 0. Jadi hasilnya yang atas ya, ini hasil. Jadi hasilnya adalah X tambah 4, seperti itu. Sekarang nomor 12. Jika diketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, maka nilai dari 3A ditambah 5B adalah, oke kita tulis yang ditanya dulu ya. Yang ditanya adalah 3A ditambah 5B. Sama dengan 3-nya tetap 3, A-nya diganti berapa A-nya? A-nya diganti 2, ditambah 5 dikali B-nya diganti min 4. Kita kalikan 3 kali 2 6, 5 kali min 4 adalah plus kali min 5 kali 4 20, 6 dikurang 20, bacanya dibalik, 20 kurang 6 14, 14 ikut tandanya 20 min. Jadi jawabannya min 14. Lanjut, sekarang nomor 13. Nilai dari bentuk aljabar X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 jika diketahui X sama dengan min 2. Nah, kita tulis yang ditanya dulu ya, yaitu X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5. X-nya kita ganti berapa? X-nya kita ganti min 2. Berarti min 2, ini X-nya disuruh pangkatin 2, ditambah 4-nya tetap 4, dikali X-nya suruh ganti min 2, dikurang 5-nya tetap dikurang 5. Kalau sudah kita kalikan, min 2 pangkat 2 artinya min pangkat 2 itu artinya jadi plus, 2 pangkat 2 jadi 4. Terus 4 dikali min 2,
plus 4 kali min 2 jadi min 8, terus min 5 nya tetap min 5. Sekarang kita hitung 4 kurang 8, dibalik 8 kurang 4 menjadi min 4, terus min 5 nya tetap min 5. Min 4 sama min 5 menjadi min 9. Seperti itu ya. Lanjut, kita nomor 14. Bentuk lain dari 4x pangkat 2 dikurang 2x. Ini artinya kita memfaktorkan. Kita tulis dulu. Soalnya 4x pangkat 2 dikurang 12x. Artinya angkanya kita uraikan, kita perkecil ya. 4 itu bisa kita jadikan berapa? 4 kali 1. X pangkat 2 dikurang 12 itu bisa kita jadikan 4 dikali 3. X nya tetap X gitu ya. Kemudian, karena ada angka yang sama, yaitu 4 sama X. Nah, ini kita ulang ya. Kita uraikan benar-benar terurai. 4 itu kita jadikan 4 dikali 1. X pangkat 2 itu kita jadikan X kali X. Dikurang 12 itu kita jadikan 4 dikali 3. X-nya tetap X. Kalau sudah, kita cari angka yang sama. Oh, 4 sama. Kita tulis 4 di depan. Oh, X sama. Berarti kita tulis X. Kalau sudah tidak ada yang sama lagi, kita buat tanda kurung. Ini tersisa apa? 1 sama X. 1 nggak usah ditulis, tinggal X saja. Tersisa tanda kurang, sama tersisa angka 3. Berarti bentuk lainnya adalah 4X buka kurung X tambah 3. Selanjutnya, nomor 15. Hubungan sudut saling bertolak belakang ditunjukkan oleh sudut. Kita cek satu-satu pilihan gandanya. D sama C, mana D sama C? D sama C, ini bertolak belakang nggak? Tidak ya, bertolak belakang itu kalau sudutnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kan bertolak belakang, satu ke atas, satu ke bawah. Kalau D sama C apa dong? Kalau D sama C mah namanya berpelurus ya. Salah ya, yang A salah. Yang B, B sama Q, mana B sama Q? Ini B, ini Q, bertolak belakang enggak? Enggak, ini namanya sama-sama menghadap ke atas, ini namanya sehadap. Salah. Terus D sama P, mana D sama P? Ini D, ini P. Nah, kalau kayak gini namanya apa? Sepihak ya. Sepihak, berarti masih salah juga. Q sama S, Q sama S, ini Q menghadap atas, S menghadap ke bawah. Nah, ini baru benar ya. Bertolak belakang. Jadi jawabannya adalah yang B. Sudut yang bertolak belakang yang Q sama S. Selanjutnya nomor 16. Ya, nomor 16. Hubungan sudut 2 dan sudut 7 disebut. Nah, ini sudut 2, ini sudut 7, ini gampang banget ya. Tinggal kita tarik garis, ternyata dia menyeberang garis yang orange. Kalau menyeberang berarti berseberangan. Berseberangan di mana? Dalam atau luar? Kalau di dalam sini namanya berseberangan dalam, kalau di luar kiri kanan namanya berseberangan luar. Jadi ini adalah berseberangan di dalam. Oke. Berarti jawabannya berseberangannya di dalam. Oke. Selanjutnya nomor 17. Besar sudut B2. Kita tahu ini 110 di sini ya. Kita kasih tanda B2 di sini. Coba kalau kita tarik garis. Nah, ternyata dia berseberangan. Berseberangan di mana? Di luar. Sudut berseberangan luar besarnya sama. Berarti kalau di sini 110, B2-nya juga 110 derajat. B2-nya langsung 110 derajat soalnya dia berseberangan luar, besarnya sama. Sekarang lanjut nomor 18. Besar sudut CBD. Besar sudut CBD-nya 59 derajat. Mana CBD ini? C, B sama D. Berarti ini ya. Ini besar sudutnya 59 derajat. Yang ditanya sudut ABD, ini yang ditanya. Kalau kita hubungkan ABD sama CBD, namanya sudut apa nih? Berpelurus. Sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Berarti untuk nyari sudut ABD tinggal kita kurangi ya. Seluruhnya itu 180 derajat. Dikurang, sudah terpakai berapa? Sudah terpakai 59 derajat. 180 derajat dikurang 59 derajat berapa? 121 derajat. Seperti itu.
Oke, selanjutnya nomor 18. Sudut B-nya 103 derajat. Kita tulis sendiri. Sudut B 103 derajat. Yang ditanya sudut 3. Kita hubungkan B sama 3. Kira-kira berseberangan enggak? Enggak ya, kalau berseberangan itu ke sini nyebrang. Kalau ke sini satu arah gitu, ini namanya sepihak. Sepihaknya di luar atau di dalam? Di luar. Sekarang kita cari sudut 3, berarti kalau sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Berarti untuk nyari sudut 3 adalah 100, ini udah nyarinya. Sudut 3 adalah 180 derajat dikurang yang sudah diketahui 103 derajat. 180 dikurang 103 berapa? 72 derajat. Gitu ya. Lanjut nomor 20, besar sudut CBD. CBD yang ini ya. Kalau kita hubungkan, ini mereka adalah sudut berpenyiku. Berarti untuk nyari sudut berpenyiku adalah 90 derajat dikurang yang sudah diketahui apa? 59 derajat. 90 derajat dikurang 59 derajat adalah 31 derajat. Selesai. Nomor 21. Diketahui sudut CBD sama dengan 52 derajat dan sudut DBE 16 derajat. Kita isi ya. Sudut CBD, nih CBD di sini 52 derajat. Terus sudut DBE 16 derajat. Yang ditanya sudut X ya, berarti X derajat. Ini kan kalau kita hubungkan ini sudut berpenyiku ya, 90 derajat. Berarti 90 derajat dikurangi yang sudah diketahui apa? 52 derajat sama 16 derajat. Berarti 90 derajat dikurangi 52 tambah 16 berapa? 68 derajat. 90 derajat dikurang 68 derajat adalah jawabannya 22 derajat. Oke, selanjutnya nomor 22. Nilai sudut A2 sama dengan 78 derajat, maka sudut B4 berapa? A2-nya 78 derajat, yang ditanya B4. B4 kan A2-nya di sini ya, B4-nya di sini. Kira-kira bisa nggak langsung nyebrang ke sini? Nggak bisa. A2-nya itu di dalam, B4-nya di luar, nggak bisa langsung nyebrang ya. Caranya kita nyebrangnya ke dalam dulu. A2 itu 78 derajat, menyeberang ke dalam menjadi 78 derajat. Kalau sudah, kita pakai berpelurus. Kalau berpelurus apa tadi? 180 derajat dikurang yang sudah diketahui 78 derajat. Jadi A2-nya B4-nya adalah 102 derajat. Di bawah ini pernyataan yang tidak sesuai adalah, kita cek satu-satu dari A, B, C, D. Yang A, 2 dan 5 saling berseberangan dalam. Benar nggak? 2 sama 5 berseberangan dalam. Benar. Berarti ini benar. Kita mau cari yang tidak sesuai ya. Terus kita cek lagi. 3 sama 5. 3 sama 5 saling sepihak dalam. 3 sama 5 sepihak dalam. Benar juga. Terus yang C, 6 sama 7 berseberangan luar. 6 sama 7 berseberangan luar. Salah, ini mah 6 sama 7 itu bertolak belakang. Jadi jawabannya adalah yang C. Terus kalau kita cek yang D, 1 sama 8 sepihak luar, benar nggak? 1 sama 8 sepihak di luar, betul. Oke, jadi jawabannya yang C. Bertolak belakang harusnya dia bukan berseberangan luar. Lanjut nomor 24. Jika besar sudut Y4 sama dengan 150 derajat, mana Y4? Nih, Y4 di sini ya. Y4 150 derajat, maka pernyataan yang sesuai kita cek yang A. Apakah X1-nya 150 derajat? Mana X1? X1 ini ya, X1-nya 150 derajat, benar gak? Coba kita seberangin dulu. Nah, dari Y4 nih kan kita nyebrang nih ke sini. 150 derajat. Berarti kalau nyari X1, harusnya X1-nya berapa dong? Harusnya X1-nya berapa nih? Ini kan berpelurus ya. Kalau berpelurus berarti 180 derajat dikurangi yang udah ketemu 150 derajat. Berarti harusnya X1-nya 30 derajat. Salah, dia malah di sini X1-nya 150 derajat. Berarti jawabannya A salah. Oke. Kita cari lagi ya. Sekarang Y2 yang ditanya. Y2-nya 32 derajat, benar gak?
Y2 nya 30 derajat, bener nggak? Y2 sama A4 ini kan bertolak belakang. Salah, kalau bertolak belakang besarnya sama, berarti sama-sama 150 derajat, berarti salah juga. Terus Y3 nya 30 derajat, bener nggak? Y3. Nah, buat nyari Y3 kita bisa pakai berpelurus nih. Nah, berarti cara nyari Y3 itu 180 derajat dikurang yang sudah ketemu 150 derajat, berarti 30 derajat, benar ya. Y3 nya 30 derajat. Terus X3 benar nggak 150 derajat X3? Salah ya, ini kan sepihak, berarti harusnya dikurang 180 dikurang 150 derajat, hasilnya 30 derajat. Jadi ini juga salah. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 25, besar sudut X. Sudut X yang ini ya. Di sini kita lihat ada tanda siku-siku, berarti kalau tanda siku-siku itu besarnya 90 derajat. Jadi untuk mencari sudut X, karena ini sudutnya berpelurus itu 180 derajat, berarti 180 derajat dikurangi yang sudah diketahui 90 derajat, yang sudah diketahui lagi 37 derajat. Kalau sudah kita kurangi, 180 dikurang 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat dikurang 37 derajat, hasilnya 53 derajat. Itu sudut X-nya. Selanjutnya nomor 26. Pada gambar di atas, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang sisi DE adalah. Nah, di sini kalau kongruen itu semua sisinya sama ya, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kita cari DE. DE itu yang diapit sama sudut yang bentuknya titik sama sudut yang X. Nah, kita lihat di sebelahnya. Sudut yang diapit sama titik sama yang X itu apa? Sudut sisinya adalah 7 cm. Jadi DE-nya adalah 7 cm, seperti itu. Nomor 27. Pada gambar di samping, sudut ABC dibacanya kongruen ya. Kalau ada garis sama dengan terus ada garis atasnya itu artinya kongruen. Sudut segitiga ABC sama segitiga CDE kongruen. Pernyataan yang sesuai adalah kalau kongruen bentuknya sama, ukurannya juga sama. AC sama dengan CD, benar gak? AC nih sisi miring sama dengan CD, benar gak? Salah ya. Terusnya AC itu sama dengan CE harusnya. Oke, sekarang cek yang B. BC sama dengan DE, benar gak? BC sama dengan DE. Oh, tidak, salah ya. Terus cek yang C. AB sama dengan CD. AB sama dengan CD, benar gak? Salah. Kalau cek yang D, BC sama dengan CD. BC sama dengan CD, benar gak? Benar ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 28, trapesium ABCD kongruen dengan PQRS. Perhatikan pernyataan berikut. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari pernyataan yang benar yang mana. Kita cek satu-satu. Besar sudut P sama dengan sudut A. Benar gak? Sudut P itu garisnya 1, sudut A itu garisnya 1. Berarti benar ya. Terus sudut D sama dengan sudut Q. Sudut D itu O. Sudut Q itu sudut Q apa? Sudut Q malah garis 2. Berarti salah. Kita cek yang ketiga. AB bersesuaian dengan PQ. Benar gak? AB nih, AB itu diapit sama garis 1 sama garis 2 bersesuaian sama PQ. PQ itu diapit sama garis 1 garis 2. Benar ya? AD bersesuaian dengan RQ. Benar gak? AD sama RQ. AD itu diapit sama garis 1 sama O. Bener gak? Sama RQ. RQ itu RQ itu X sama garis 2. Berarti salah ya. Terus yang kelima, luas ABCD sama dengan luas PQRS. Bener gak? Kita gak usah hitung luasnya ya. Gak usah hitung A tambah B dikali T bagi 2 gitu, gak usah. Kita udah tahu kalau kongruen artinya bentuknya sama, ukurannya sama, pasti luasnya juga sama. Kalau kongruen berarti luasnya juga sama. Berarti jawaban yang nomor 5 pasti benar. Berarti yang benar nomor 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya yang 1, 3, 5 yang A. Oke. Lanjut nomor 29. Nomor 29. Jika dua bangun tersebut kongruen, maka besar sudut F adalah. Oke, kita lihat ya. F itu diapit sama
yang tidak, nih F ya, F itu diapit sama garis yang tidak ada keterangannya sama garis yang ada keterangan garis 2. Berarti F temannya yang mana nih? Berarti yang diapit sama garis yang tidak ada temennya, tidak ada keterangannya, sama garis yang ada garis 2-nya. Berarti F adalah pasangannya yaitu 74 derajat. Jadi F-nya adalah 74 derajat. Lanjut nomor 30. Bangun datar yang sudah pasti sebangun adalah, sudah pasti sebangun berarti yang semua sisi-sisinya itu sama walaupun kita perbesar perkecil. Kalau persegi panjang nggak mungkin sebangun ya, karena panjang lebarnya aja sudah berbeda. Berarti salah. Kalau segitiga sama sisi itu kayak gini, semua sisinya sama. Berarti kalau dia diperbesar pun pasti sisinya juga pasti sama semuanya. Jadi jawabannya yang B, segitiga sama sisi. Kalau belah ketupat enggak ya, soalnya kalau belah ketupat itu yang sama itu D1 D2 nya, berarti salah. Kalau yang lain apalagi juga D1 D2 nya ya, berarti salah. Yang sama adalah segitiga sama sisi. Nomor 31. Sebuah persegi panjang berukuran 36 cm dikali 30 cm akan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran berapa? A, B, C, atau D? Kita cek satu-satu. 36 cm dikali 30 cm ya. Kita coba cek deh, ini yang pilihan A. Kalau semuanya kita kaliin 2, hasilnya berapa? 5 kali 2, 30 cm dikali 10 kali 2, 20 cm. Kayak di soal. Nggak sama ya. Sekarang yang B, coba kalau kita kaliin kira-kira biar 36, biar kita tuh pengen ke 36 ya. Berarti kalau 36 dikali sama 4, coba 9 dikali 4, 36 cm dikali 9 kali 4, 16 cm. Sama gak kayak di soal yang ini? Beda ya. Kalau yang C, coba kalau kita kaliin 4 lagi, 9 dikali 4 adalah 9 kali 4 adalah 36 cm dikali 5 kali 4 20 cm. Juga enggak ya. Berarti coba lagi yang D, 15 kalau kita kali 2, 15 kali 2 30 cm dikali 12 kali 2 24 cm. Juga enggak ada. Nah, mungkin ini soalnya ibu salah tulis ya. Mungkin soalnya ibu ini harusnya 20 cm. Jadi ibu ganti soalnya 20 cm. Jadi setelah ibu ganti soalnya jadi 20 cm, jawabannya yang mana? 36 kali 20 ya, jawabannya yang C. Jadi kita cari di pilihan ganda yang kalau kita kalikan, artinya kita perbesar, itu hasilnya sama dengan persegi panjang di soal. Jadi jawabannya yang C. Nomor 32. Contoh soal review. KL sama dengan OL. Nih katanya KL 10, berarti OL berapa? Katanya kan KL sama dengan OL, berarti kalau KL nya 10, OL nya juga 10. Ini ibu kasih keterangan 10 cm ya, OL dari O sampai L. Panjang OM nih, panjang OM yang kecil ini nih, berapa kira-kira? Caranya adalah, kita kan tahu nih, siku-siku ketemu titik ya, sudut yang siku-siku sama sudut yang titik, panjangnya berapa nih? 14. Berarti ini juga sama dong, M ke L, siku-siku sama sudut titik, ini panjangnya berapa keseluruhannya? Ini sama kayak yang bawah, 14 cm. Berarti buat nyari OM, nyari OM ya, OM adalah 14 nih, keseluruhan 14 dikurangi sudah ada 10, berarti 14 dikurangi 10, hasilnya 4 cm. Jadi OM nya adalah 4 cm, 14 keseluruhan dikurangi 10. Selanjutnya nomor 33, besar nilai X adalah, oke, kita cari ya, X per, temannya apa X? X itu yang diapit sama siku-siku sama miring. Apa berarti? Diapit sama siku-siku sama miring. Berarti X temannya adalah 40. Sama dengan apa yang kita tulis? Ini loh, 5 per temennya apa? Ini yang atas 20.
Nah, kalau udah caranya seperti biasa, kita kali silang. X dikali 20 sama dengan 5 kali 40. Berarti X sama dengan 5 dikali 40, 20-nya pindah ke bawah per 20. Kalau udah kita coret, boleh langsung dicoret. 40 kurang 20, 40 bagi 20 hasilnya 2. Berarti tinggal 5 kali 2. 5 kali 2, 10 cm. Gitu ya. Nomor 34. Jika panjang QR-nya 15 cm dan RS-nya 3 cm, maka panjang PS adalah, QR-nya 15 cm. QR itu berarti dari bawah sini sampai ujung R. Berapa QR-nya? 15 cm ya, dari ujung Q ke ujung R. Terus RS-nya 3. RS itu dari R ke S nih, sebagian ini 3 cm. Pertanyaannya SQ berapa SQ? SQ berapa? Kalau keseluruhan kan 15 cm, berarti kalau SQ berarti kita kurang 15 dikurangi yang sudah terpakai sama RS 3, jadi 12 cm. Jadi SQ-nya 12 cm ya. Betul, sini ada seluruhnya 15 dikurangi 3 yang sudah terpakai, berarti SQ-nya 12 cm nih SQ. Nah, kalau udah kita kalikan, kita kan mau cari PS nih, berarti airnya mancur ke kiri ke kanan ya, mancur ke kiri sama mancur ke kanan. Berarti mencari PS-nya pangkat 2 sama dengan mancur ke kiri SR ya, mancur ke kiri SR dikali mancur ke kanan SQ. Berarti PS pangkat 2 sama dengan SR-nya 3 dikali SQ-nya 12. PS pangkat 2 atau langsung diakarin boleh, PS sama dengan akar dari 3 dikali 12. PS sama dengan akar 3 nggak bisa keluar, akar 12 juga nggak bisa keluar dari akar. Bisa sih, cuma nggak bisa kita langsung dapat angka bulatnya ya. Berarti udah kita kaliin aja akar 3 kali 12 berapa? 36 ya? 3 kali 12 36. Nah, kebetulan dapat nih. PS sama dengan akar 36 itu bisa keluar jadi 6 cm gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa keluar dari akar, nggak apa-apa, jawabnya aja dalam bentuk akar, tidak apa-apa. Lanjut nomor 35. Panjang EF pada trapesium di atas adalah, nah kalau misalnya ada trapesium terus yang dicari yang tengahnya ini, caranya itu udah pernah ibu ajarin ya. Caranya kita kali atas bawah gitu. Berarti nyari EF mau yang mana dulu nih? 3 dikali 4 dulu ya, atas kali bawah, berarti 3 dikali 4 ditambah bawah kali atas 9 dikali 6 per yang samping ini ditambah 6 ditambah 4. Yuk kita kaliin. 3 dikali 4 12 ditambah 9 kali 6 54 per 6 tambah 4 10. 12 tambah 54 adalah 66. 66 dibagi 10 hasilnya adalah 6,6. Oke. Selanjutnya nomor 36. Yang termasuk ke dalam data kuantitatif. Data kuantitatif itu data yang dapat dihitung. Warna rambut bisa dihitung nggak? Warna rambut mah adanya hijau, hitam, coklat, blonde gitu ya, pirang. Bisa nggak dihitung warna rambut? Tidak bisa dihitung. Makanan kesukaan, misalnya sukanya bakso, sukanya pizza, bisa nggak pizza sama bakso dihitung? Tidak bisa. Kinerja pegawai, kinerjanya misalnya baik, cukup, rajin, itu juga nggak bisa dihitung ya, karena bentuknya bukan kuantitatif. Kalau tinggi badan bisa dihitung ya, misalnya tinggi badannya 180 ditambah tinggi badannya 156, berarti tinggi badan jawabannya. Oke. Nomor 37. Cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber dikenal dengan metode, kalau kita nanya langsung ke narasumber namanya wawancara. Kalau angket itu biasa kita sebar pertanyaan gitu via, banyak ya sekarang, bisa Google Form, bisa kertas gitu. Kalau observasi itu kita mengamati. Kalau kuesioner juga sama sih, kita sebar pertanyaan tapi
Tuh kayak pertanyaan, pokoknya mirip sama angket juga deh, tapi kalau angket itu esai kali ya, kalau kuesioner itu jawaban singkat. Mungkin nanti kamu searching lagi, nanti ibu juga searching lagi. Oke, selanjutnya nomor 38, ini gampang ya. Kalau ada kata perbedaan berarti itu dikurang. Apa yang dikurang? Hari Senin dan Selasa. Senin dikurang Selasa. Seninnya 235 atau dibalik ya, pokoknya besar kurang kecil. Selasa dikurang Senin. Selasanya 256 dikurang Seninnya 235. Apa hasilnya? 21 selisihnya atau perbedaannya. Selanjutnya nomor 39, banyak hasil panen padi Desa Makmur dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Sudah kita jumlahin ya. 2012 itu 5, 2013 itu 10, 2014 itu 20, 2015 itu berapa nih? 15. Sudah kita jumlahkan dari 2012 sampai 2015. 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 15. 35, 50. Jadi banyak hasil panennya adalah 50 ton. Tahu dari mana ton? Ini tahu dari sini ton. Selanjutnya nomor terakhir 40. Oke, jika banyak siswa yang gemar basket adalah 70 orang, maka siswa yang gemar sepak bola sebanyak. Oke, kita cari persen sepak bola dulu. Sepak bola berapa persen? Kalau keseluruhan ini kan 100% ya. Berarti 100% dikurang. Yang sudah ada apa aja? Renang 10% ditambah apa lagi? Basket 35% ditambah apa lagi? Bulu tangkis 10%. Kalau udah sepak bolanya 100% dikurang. Ini ditambah 10 tambah 35, 45 tambah 10, 55%. 100% dikurang 55% hasilnya 45%. Belum selesai ya, kita sekarang mau mencari orangnya. Mencari sepak bola tapi diketahuinya basket, berarti pakai dik ya. Yang ditanya apa? Sepak bola berapa persen? Sepak bola 45% persen. Yang diketahui apa yang diketahui? Yang diketahui basket berapa persen? Oh, basket 35%, berarti pernya per 35%. Dikali diketahui basketnya berapa orang? Oh, basketnya 70 orang. Nah, kalau udah kita hitung. Ini kita hitung, persennya kita coret. Kita perkecil, boleh nih 45 sama 35 masing-masing kita bagi 5. 45 bagi 5 9, 35 juga dibagi 5, hasilnya 7. Jadi tersisa apa nih? 9/7 dikali 70. Ada lagi yang bisa dicoret? Bisa. 70 bagi 7 hasilnya adalah 10. Jadi tinggal 9 kali 10, hasilnya 90 orang yang suka sepak bola. Nah, seperti itu ya. Sudah ibu bahas semuanya, semoga bisa dipahami karena ini ibu cuma review atau mengulang materi. Semoga kamu semuanya bisa paham, terus nanti besok bisa mendapatkan nilai terbaik. Semuanya bisa dapat nilai di atas 80. Oke, sekian video dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.